Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nawi Miwangga dengan NIM 241080200144, Prodi Perbankan Syariah. Di video ini saya akan membahas tentang peradaban Islam dinasti Mughal di India. Nah, materi ini menjelaskan bagaimana awal masuknya Islam ke India, berdirinya dinasti Mughal, masa kejayaan sampai akhirnya mengalami kemunduran dan runtuh. Dinasti Mughal sendiri merupakan salah satu peradaban Islam besar yang sangat berpengaruh terutama dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Nah, di sini ada perdagangan Arab dan India. Sebelum Islam datang, hubungan perdagangan Arab dan India sebenarnya sudah terjalin lama. Para pedagang Arab dan India sudah sering berkongsi dan berdagang bersama. Bahkan kapal yang membawa pedagang muslim sudah sampai ke pantai India sekitar tahun 630 Masehi. Dari aktivitas perdagangan inilah ajaran Islam mulai dikenal oleh masyarakat India secara damai. Berikutnya ada awal ekspansi Islam. Ekspansi Islam ke India mulai berlangsung pada masa dinasti Umayyah di bawah pimpinan Muhammad bin Qasim dan Qutaibah bin Muslim. Mereka berhasil menguasai India bagian barat yang sekarang dikenal sebagai Pakistan. Setelah itu ekspansi dilanjutkan oleh dinasti Ghaznawiyah yang berpusat di Afghanistan dengan puncak kejayaan di masa Sultan Mahmud Al-Ghaznawiyah yang berhasil menaklukkan hampir seluruh wilayah India. Kemudian Kesultanan Delhi. Kesultanan Delhi setelah runtuhnya dinasti Ghuri, berdirilah Kesultanan Delhi yang menjadi awal kekuasaan Islam secara permanen di India. Kesultanan ini didirikan oleh Qutbuddin Aibak. Dalam perjalanan Kesultanan Delhi dipimpin oleh 5 dinasti yang silih berganti. Mulai dari dinasti Aibak, dinasti Khilji, dinasti Taghlaq, dinasti Sayyid, dan dinasti Lodhi. Kemudian ada awal dinasti Mughal. Dinasti Mughal berdiri pada tahun 1526 dan didirikan oleh Zahiruddin Babur. Babur merupakan keturunan Timur Leng dan menjadi Delhi sebagai ibu kota pemerintahannya. Sejak kecil, Babur sudah memiliki ambisi besar untuk menaklukkan wilayah penting di Asia Tengah, khususnya Samarkand yang menjadi pusat kekuasaan saat itu. Kemudian ada penakluk Delhi. Dengan bantuan Sultan Ismail I dari dinasti Safawi, Babur berhasil memperkuat pasukannya. Pada tahun 1526 terjadi pertempuran besar di Panipat antara Babur dan Sultan Ibrahim Lodi. Dalam pertempuran ini, Babur berhasil menang, sekaligus mengakhiri Kesultanan Delhi dan menandai berdirinya dinasti Mughal di India. Berikutnya ada Sultan Humayun. Setelah Babur wafat, kekuasaan dilanjutkan oleh putranya, Sultan Humayun. Namun Humayun tidak sekuat ayahnya. Selama masa pemerintahannya, ia banyak menghadapi konflik dan peperangan, sehingga pemerintahannya tidak stabil dan kurang memberikan kemajuan bagi dinasti Mughal. Kemudian ada masa kejayaan dinasti Mughal terjadi di bawah 4 sultan besar, yaitu Sultan Akbar, Sultan Jehangir, Sultan Shah Jehan, dan Aurangzeb. Pada masa inilah dinasti Mughal mencapai puncak kekuasaan dan pengaruhnya, baik di dalam negeri maupun di dunia internasional. Selanjutnya ada Sultan Akbar I. Sultan Akbar dikenal sebagai sultan terbesar dinasti Mughal. Ia menerapkan kebijakan toleransi universal atau sulahul, di mana semua rakyat diperlakukan sama tanpa membedakan agama maupun status sosial. Kebijakan ini membuat pemerintah menjadi stabil dan mendapatkan dukungan luas dari masyarakat. Kemudian ada negara adikuasa.
selama lebih dari 1 abad, India di bawah dinasti Mughal menjadi salah satu negara adikuasa. Ia menguasai perekonomian dunia dengan jaringan barang-barangnya yang menguasai Eropa, Timur Tengah, Asia Tenggara, dan Cina. Selain itu, India Mughal juga memiliki pertahanan militer yang tangguh dan kuat yang jarang tandingannya. Kemudian ada aspek sosial politik. Salah satu dampak besar masuknya Islam ke India adalah penghapusan sistem kasta. Islam mengajarkan kesetaraan, sehingga masyarakat dari kasta rendah mendapatkan kesempatan yang sama dalam bidang ekonomi, pemerintahan, dan militer. Hal ini membawa perubahan sosial yang sangat signifikan. Kemudian ada kemajuan tadi sebelumnya ada hukum Islam. Pada masa Aurangzeb, hukum Islam diterapkan secara lebih tegas. Ia melarang minuman keras, perjudian, dan praktik-praktik yang bertentangan dengan Islam. Selain itu, praktik sati dihapuskan sehingga derajat dan martabat perempuan menjadi lebih dihargai dalam masyarakat. Nah, ini ada kemajuan bidang ekonomi. Dinasti Mughal mengalami kemajuan ekonomi yang pesat, terutama di bidang pertanian dan perdagangan. Hasil pertanian seperti padi, kapas, rempah-rempah, dan tembakau diekspor ke berbagai negara. Pemerintah juga membuka kerjasama dengan Inggris dan Belanda dalam pengolahan hasil pertanian. Kemudian ada kemajuan seni budaya. Kemajuan ekonomi turut mendorong perkembangan seni dan budaya. Karya sastra berkembang pesat, baik yang berbahasa Persia maupun India. Salah satu karya terkenal adalah Padmayat karya Muhammad Jayazi, serta Aini Akbari karya Abu Fadl yang membahas sejarah dinasti Mughal. Kemudian ada Sultan yang lemah. Setelah wafatnya Aurangzeb, dinasti Mughal dipimpin oleh sultan-sultan yang lemah. Kondisi ini dimanfaatkan Inggris untuk memperluas kekuasaan di India. Pada akhirnya wilayah Mughal satu persatu jatuh ke tangan Inggris. Kemudian ada kemudian ada ekspansi Inggris. Berakhirnya puncak pada tahun 1803 Masehi, Delhi dikuasai oleh Inggris dan penguasa Mughal, dan rakyat berada di bawah tekanan Inggris. Karena rakyat merasa ditekan, maka mereka baik yang beragama Hindu maupun Islam bangkit mengadakan pemberontakan. Mereka meminta kepada Bahadur Shah untuk menjadi lambang perlawanan dalam rangka mengembalikan kekuasaan dinasti Mughal di India. Pada tahun 1857 Masehi, terjadilah perlawanan rakyat India terhadap penjajahan Inggris, tetapi ia dapat dikalahkan Inggris karena Inggris mendapatkan bantuan dari beberapa penguasa lokal Hindu dan Mughal. Yang terakhir ada berakhirnya dinasti Mughal. Puncaknya terjadi pada tahun 1857 ketika rakyat India memperlakukan perlawanan terhadap Inggris. Namun perlawanan ini gagal, dan pada tahun 1858 Inggris secara resmi mengakhiri kekuasaan dinasti Mughal. Sultan terakhir Bahadur Shah yang kedua diasingkan dan berakhirlah dinasti Mughal di India. Sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.